Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknesi HP Banua. Oke kawan-kawan dan sahabat Teknesi HP Banua dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau servis, ini ada Advan S5e Full View ya, yang mana pada handphone ini kita bisa lihat sama-sama LCD-nya bergaris-garis dan ya seperti inilah ya keadaan kondisi pada handphone ini, yang mana juga pada touchscreen-nya sudah bolong, di bagian tengah sudah tidak ada kaca touchscreen-nya lagi. Ini disebabkan karena jatuh mungkin ya, atau kena benturan yang cukup lumayan keras. Sebenarnya pada handphone ini sudah 1 mingguan ya di tempat saya, dan baru hari ini saya mau kerjakan. Kebetulan kemarin spare part LCD dan touchscreen-nya baru saja datang. Saya pesannya di Jakarta Pusat, dikarenakan untuk wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin, tempat biasa langganan toko spare part saya belanja itu, kemarin kebetulan pas lagi kosong ya untuk tipe yang ini. Jadi saya pesan ke luar daerah dan akhirnya nyampe setelah saya tunggu sekitar 5 hari. Oke, pada handphone Advan S5e ini ya kawan-kawan, kita bisa lihat untuk ini ya, untuk LCD-nya soketnya berada di bagian bawah seperti itu. Oke, supaya lebih jelasnya saya lihat dulu ya pada LCD-nya, karena ini baru saja saya pernah bongkar untuk Advan S5e. Nah, seperti ini untuk posisi dari apanya ini ya teman-teman. Untuk touchscreen-nya berada di bagian bawah seperti ini. Di sini ada 2 soket. Waduh, untuk ininya ya, untuk fleksibel dari touchscreen-nya tuh sangat pendek. Jadi memang nanti pastinya itu waktu kita pasangkan mengalami kendala, lepas pasangnya itu agak sedikit kesusahan lah ya. Baik, ini langsung saja saya bersihkan dulu untuk touchscreen-nya. Ini sudah terlanjur pecah, kita congkel-congkel saja seperti ini. Yang penting jangan sampai frame-nya ikut patah ya. Nah, di sini saya bantu dengan sedikit mengoleskan cairan thinner agar membantu mempermudah untuk memisahkan pecahan touchscreen-nya ini dengan frame-nya ya. Nah, di sini di bagian soket LCD masih kejepit ya teman-teman. Kita harus angkat papan PCB-nya ini. Memang sedikit agak rumit ya untuk penggantian LCD pada Advan S5e ini. Padahal kalau sering saya temukan untuk tipe-tipe handphone yang lagi ngetren sekarang tuh nggak serumit ini ya penggantian LCD-nya. Ini kita bisa lihat sama-sama pada frame-nya pun hanya di bagian sisinya saja ya bentuknya. Jadi ini untuk penahan dari LCD-nya ke baterai itu langsung ya teman-teman, tidak ada pelindung seperti mana frame-frame pada handphone pada umumnya ya. Oke, ini setelah saya sudah bersihkan, saya cek dulu ya untuk cara pemasangannya bagaimana. Ini memang agak sedikit rumit peletakannya itu ya teman-teman. Nah, ini nantinya pun saat pemasangan antara LCD dan touchscreen-nya ini, untuk mempresisikannya memang agak sedikit kesulitan ya.
Ini kalau kita pasangkan langsung kayaknya nanti pas waktu diletakkan di premnya bakalan ada sedikit selisih lah ya. Jadi saya atur dulu ya caranya bagaimana untuk pemasangan. Ini sengaja saya ini dulu ya teman-teman, saya cek terlebih dahulu pada keadaan LCD dan touchscreen-nya. Semoga tidak bermasalah. Karena ini kalau untuk retor lumayan jauh loh. Jakarta Pusat, bro. Sedangkan saya tinggalnya di Kalimantan. Perlu hampir 1 minggu untuk pengiriman. Nah, seperti ini ya. Untuk pengetesannya pun agak sedikit rumit. Pemasangan LCD sangat pendek, touchscreen-nya juga fleksibelnya sangat pendek teman-teman ya. Jadi harus perlu ketelitian yang benar. Oke, saya pasangkan dulu untuk flexible switch on off nya. Kita akan coba setelah ini. Oke, ini saya coba dulu ya untuk menghidupkan handphonenya dulu. Kita akan lihat. Oh ya, ini teman-teman, baterainya kebetulan handphone ini kok itu ya teman-teman, putih ya, ngeblank putih. Waduh. Oke, tunggu sebentar, kita pencet-pencet dulu ya di bagian soket LCD, mungkin belum presisi dengan benar. Oh iya, nah ini sudah muncul logo Advan. Ini saat saya tes ya teman-teman, karena konsumsi arus baterainya kebetulan lagi ngedrop, mungkin kelamaan tidak dihidupkan, dan saya lihat juga baterainya sudah gendut ya, agak gembung. Jadi oke lah ya, seperti ini saja. Dan untuk mempersingkat waktu juga, saya yakinkan saja untuk pengetesan saya rasa cukup lah ya. Ini saat saya hidupkan handphonenya tidak bisa ngangkat teman-teman, karena konsumsi arus baterai terlalu sedikit. Baiklah, untuk mempersingkat waktu maka langsung saja saya akan pasangkan pada LCD dan touchscreen-nya ini. Jadi tutorial kali ini yaitu penggantian LCD saja ya teman-teman, yang mana pada Advan S5e ini memang agak sedikit rumit daripada handphone tipe yang lagi ngetren sekarang ini. Jadi ya seperti inilah ya, kalau sudah kita tes barulah kita akan buka segelnya dan kita yakinkan bahwa LCD-nya ini sedang baik-baik saja. Oke, tinggal ini ya, kita kletek juga pada touchscreen-nya. Nah, baru kita presisikan, jangan langsung di ini ya teman-teman, jangan langsung dilekatkan, karena kita harus mempresisikannya di premnya terlebih dahulu untuk letak LCD-nya. Nah, ini pun masih itu ya teman-teman, agak mereng. Ini kan langsung nempel ya dengan touchscreen-nya, jadi mau tidak mau kita buka lagi sampai ketemu hasil yang rapi pada peletakan antara touchscreen dan ini ya teman-teman, dan premnya. Nah, ini untuk bagian atas sudah rapi saya letakkan, dan ini naruhnya masih kurang pas pada bagian bawah ya. Oke, kita coba sekali lagi bongkar. Emang agak ribet ya. Seperti inilah ya untuk cara pemasangan LCD yang tipenya Advan
yang mana di bagian bawah itu terdapat ada 2 soket sidik jarinya. Nah, seperti ini kayaknya sudah oke lah ya. Tinggal kita, waduh, ini soket LCD pun berada dijepit oleh premnya ya teman-teman, yang mana sangat pendek. Kita bisa lihat ya teman-teman, pada soket touchscreennya ini sebenarnya ini untuk pemasangan agak sedikit mengalami kesulitan penempatan yang pas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk durasi sengaja saya percepat. Kalau realnya ini ribet ya untuk pemasangan pada soket touchscreennya ini. Nah, langsung saja kita pasangkan juga pada papan PCB-nya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, ini juga pendek banget ya, hampir press dengan itu ya teman-teman, dengan premnya yang kita bisa lihat kejepit seperti itu. Oke, tinggal kita pasangkan soket dari switch on off nya. Nah, udah ya. Nah, untuk bagian belakang baterai ini ya teman-teman, kita bisa lihat itu masih bolong. Baterai kita pasangkan langsung bersentuhan dengan LCD-nya. Oke, ini saya coba untuk menghidupkan handphonenya terlebih dahulu dengan sambil saya cas. Apakah bisa mendukung? Waduh, masih belum bisa ya. Baik, langsung saja ya. Ini nanti kita akan cas. Terlebih dahulu kita rapikan dulu ya. Nah, ini ada kertas penutup dari fleksibel LCD-nya. Jadi kita pasangkan saja kembali biar rapi dan handphonenya cantik seperti semula. Nah, memang seperti ini adanya teman-teman ya. Hanya antara baterai dan LCD itu langsung menyatu seperti itu. Oke, ini nanti pasti sedikit berkendala ya, dikarenakan baterainya itu sudah gembong. Saat saya pasangkan, pasti di bagian LCD itu bakalan agak menonjol saat dipasangkan koper, saat baterai berada di handphone ini ya. Tapi ya memang inilah adanya. Yang penting saya hanya kerjakan penggantian LCD. Soal yang lainnya biarlah yang punya. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, kita akan cas handphonenya ini sampai konsumsi arus baterainya ini nambah ya. Saya rasa untuk tutorial saya kali ini hanya ini dulu ya teman-teman. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Salah hilap dalam penyampaian kata, saya teknisi HP Banua mengucapkan banyak-banyak ampun maaf ya. Dan apabila ada kritik dan saran, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Dan tentunya dukung ya untuk channel saya dengan cara kalian subscribe, like, dan share ke teman kalian semua. Oke, salam teknisi HP Banua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.